Ide yang jatuh dari langit tidak mungkin subur tumbuhnya. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Di bawah lentera merah, Su Hogi. Bab pertama, pendahuluan. Beberapa tahun yang lalu, ketika meneliti koran-koran awal tahun 30-an, saya kadang-kadang membaca berita-berita di proses pengadilan terhadap kaum komunis. Mereka ini bukanlah tokoh-tokoh utamanya, melainkan hanya peserta biasa saja. Di dalam mengemukakan alasan mengapa mereka ikut memberontak di tahun-tahun 1926 sampai 1927, kebanyakan data menunjukkan kepada sebab-sebab kemiskinan. Biografi rakyat kecil ini pun sangat menarik. Terkadang hanya karena hutang 50 sen atau karena soal-soal kecil lainnya, mereka berani melawan Belanda. Dan waktu itu juga sering terbaca betapa keadaan orang-orang buangan di Digul. Saya pernah membaca betapa kerasnya watak Mas Marco, Budi Sujitro, Winanta, dan Najwan yang menolak utusan Gubernur Jenderal menemui mereka. Padahal pertemuan dengan utusan Hilman itu mungkin akan membebaskan mereka dari neraka Digul. Kadang-kadang saya membaca beberapa segi dari kehidupan tokoh-tokoh komunis ini, misalnya tentang kebandelan Mas Marco dan kedermawanan Najwan. Kesemuanya sangat menarik hati, dan saya berminat untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang bagaimana keadaan perkembangan komunis di Indonesia sebelum tahun-tahun 1926. Tetapi jika kita membaca buku-buku penulis asing dari luar negeri, gambaran yang kita peroleh menjadi agak berbeda. Harry J. Benda, misalnya, menganalisa pemberontakan itu terjadi ketika terdapat sejumlah kenaikan pendapatan dan perbaikan penghidupan. Dengan menunjukkan kepada data-data yang lengkap, Benda menarik kesimpulan, padahal berita dari koran-koran pada waktu itu justru cenderung menarik kesimpulan bahwa kemiskinan adalah sebab yang melatar belakangi pemberontakan itu. Kondisi ini juga yang melatar belakangi saya untuk melihat secara lebih mendetail sebab-sebab dari pemberontakan tahun 1926. Dan untuk menunjang keinginan itu, saya pun mulai membaca buku-buku sekitar pemberontakan sepanjang yang dapat saya peroleh. Pembacaan ini malah telah merangsang saya untuk mengetahui awal mulanya pergerakan komunis di Indonesia. Karena tanpa tahu awal mulanya, sama saja dengan membaca sebuah koran dari tengah-tengah. Itulah sebabnya, maka studi mengenai pemberontakan 1926 harus dimulai dari studi terhadap awal mulanya pergerakan kaum Marxis di Indonesia. Dan dalam hal ini, kita harus mulai dengan Sarekat Islam Semarang. Permulaan abad ke-20 merupakan salah satu periode yang paling menarik dalam sejarah Indonesia. Karena sekitar tahun-tahun itulah terjadi perubahan-perubahan sosial yang besar di tanah air kita. Pesatnya perkembangan pendidikan barat, pertumbuhan penduduk yang meningkat cepat, dan mulai digunakan teknologi modern, kesemuanya menimbulkan perubahan sosial di Indonesia. Nilai-nilai tradisional yang telah mengakar di bumi Indonesia tiba-tiba dikonfrontasi secara intens dengan nilai-nilai tradisional mereka, dan malah ada yang sudah mulai melepaskannya. Walaupun pegangan yang baru belum mereka peroleh, ketiadaan pegangan menciptakan rangsangan untuk mendapatkan suatu pegangan. Sebagian dari mereka mencarinya di dalam pemikiran-pemikiran Islam, sedang yang lain mencari dengan menggali kembali kebudayaan lama untuk disesuaikan dengan dunia mereka yang modern. Sebagian lainnya lagi mencarinya di dalam alam pemikiran barat. Dengan berbaju modern pada awal abad ke-20 itu, kita jumpai banyak aliran yang kadang-kadang
saling bertentangan. Kita temui partai-partai yang saling cakar di samping syarikat-syarikat buruh, gerakan pemuda, gerakan perempuan, dan lain-lain. Dan jika mulai sedikit saja mengorek kulit modern itu, kita akan menemukan makna yang sesungguhnya dari gerakan-gerakan itu. Mereka tidak lain daripadanya merupakan kelanjutan bentuk dari kelompok-kelompok yang sudah ada dalam masyarakat tradisional. Apalagi jika kita memperhatikan dasar dari konsepsi-konsepsi mereka yang kemudian secara teliti, maka dengan tidak terlalu sulit kita dapat merasakan hubungannya dengan pemikiran-pemikiran pra-abad ke-20. Apa memangnya secara kebetulan saja maka kaum priai bergabung ke dalam Budi Utomo dan kaum santri ke dalam syarikat Islam di sementara tempat? Apakah ini bukan merupakan perwujudan dari struktur masyarakat yang lebih tua dari kaum priai dan santri itu sendiri? Suatu gerakan hanya mungkin berhasil bila dasar-dasar dari gerakan tersebut mulai akar-akarnya di bumi tempat ia tumbuh. Ide yang jatuh dari langit tidak mungkin subur tumbuhnya. Hanya ide yang berakar ke bumi yang mungkin tumbuh dengan baik. Demikian juga halnya dengan gerakan sosialistik Syarikat Islam Semarang. Saya pikir bukanlah hal yang kebetulan saja menghebatnya gerakan-gerakan Samin di tahun 1917. Bersamaan waktunya dengan munculnya ide-ide sosialis Syarikat Islam Semarang. Bahkan Syarikat Islam merasa adanya persamaan dasar, walaupun yang satu dicetuskan dalam suasana tradisional, sedangkan yang lainnya dengan jubah modern. Gerakan komunis, bahkan mereka terjemahkan dengan gerakan Saminis. Dan jika kaum Saminis menggunakan bahasa Jawa kasar untuk siapa saja, maka dalam masa yang bersamaan kita juga menemui gerakan Jawa Dwipa. Yang satu bergerak di desa, sedangkan yang lainnya di Surabaya. Syarikat Islam Semarang merupakan gerakan dari sekelompok manusia yang tak mungkin melepaskan dirinya dari zaman lampaunya, alam yang mendahulinya, alam tradisionalnya. Ide tokoh-tokohnya mau tidak mau merupakan lanjutan dan berhubungan dengan gagasan-gagasan yang hidup pada pra-abad ke-20. Persoalannya sekarang, bagaimana hubungan abad tradisional itu dengan abad ke-20, bagaimana perkembangan dan perubahannya. Hanya penyelidikan dan penelitian yang lebih mendalam yang akan menjawab pertanyaan menarik ini. Di bawah lentera merah, hanya sebuah usaha kecil yang mencoba melihat salah satu bentuk pergerakan rakyat Indonesia di awal abad ke-20. Dan untuk membatasi persoalan, penulis memilih pergerakan Syarikat Islam di Semarang di dalam masa antara tahun 1917 sampai 1920. Mengapa dimulai dengan tahun 1917? Karena mulai tahun itulah tendensi-tendensi sosialistik mulai jelas, sedangkan batas Mei 1920 adalah bulan didirikannya Partai Komunis Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini terhindar dari berkepanjangan tanpa batas. Yang lebih menjadi perhatian karangan ini adalah ide-ide para tokoh Syarikat Islam Semarang dan tindak tanduk untuk mewujudkannya. Sangatlah mustahil untuk membicarakan tentang sesuatu ide tanpa berbicara tentang latar belakang yang membentuk ide-ide itu, karena ia lahir atau dilahirkan oleh keadaan masyarakatnya. Saya memang tidak memberikan perhatian kepada segi hukum, tindakan maupun perubahan aturan Hindia Belanda, karena baik Robert van Neil maupun von Eyck telah mengupasnya secara panjang lebar. Sedangkan gerakan-gerakan rakyat lain, termasuk Syarikat Islam lokal di luar Semarang, akan disinggung hanya dalam hubungannya dengan SI Semarang. Hal yang sama akan berlaku juga terhadap Sentral Syarikat Islam. Sumber tulisan ini adalah surat-surat kabar, buku-buku perbandingan agak kurang terpakai karena kesulitan memperolehnya. Lagi pula, pengupasan terhadap buku-buku itu pun jarang yang saya inginkan. Membaca koran pun mempunyai kesulitannya, terutama karena ketuaan koran dan di sana-sini kurang lengkap. Kekurangan perawatan mengakibatkan kerapuan dan kadang-kadang tak terbaca tintanya. Pengecekan kembali sumber-sumber juga kadang-kadang tidak dapat dilakukan karena koran-koran itu dibawahi ke tempat perbaikan. Inilah sebabnya
maka catatan-catatan kaki ada kalanya tak tersusun sempurna. Tokoh-tokoh Sarekat Islam Semarang sebagian terbesar sudah meninggal dunia, namun syukur sekali Semaun dan Darsono ketika tulisan ini dibuat tahun 1964 masih hidup. Dari beliaulah saya mendapatkan banyak keterangan melalui wawancara langsung, walaupun sayang banyak juga peristiwa-peristiwa yang lama berlalu itu terlupa. Sebenarnya di bawah lentera merah ini lebih tepat jika dinamakan sebuah laporan pembacaan daripada sebuah skripsi, karena apa yang dibicarakan di sini masih jauh dari selesai.